Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Olivia Wardani, NIM 19802241030 dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya izin menyampaikan sedikit materi, yaitu hasil analisis saya terhadap studi kasus kepemimpinan Barack Hussein Obama II. Namun sebelumnya, izinkan saya share screen materi terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat semuanya ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kepemimpinan Barack Hussein Obama yang kedua. Jadi ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mencakup yang pertama kualifikasi pemimpin, yang kedua fungsi kepemimpinan, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat pengaruh dalam kepemimpinan, yang kelima kekuasaan menjalankan kepemimpinan, yang keenam gaya kepemimpinan, yang ketujuh kepengikutan, dan yang terakhir pembuatan keputusan. Yang pertama kita membahas pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membacakan biografi singkat dari Barack Obama. Barack Obama lahir di Honolulu, Hawaii, merupakan anak dari pasangan Barack Hussein Obama dan juga Ann Dunham. Kedua orang tuanya kemudian bercerai ketika Obama berusia 2 tahun. Setelah itu, ibu Obama, yaitu Ann Dunham, menikah kembali dengan seorang laki-laki pribumi bernama Lolo Sutoro. Dan kemudian mereka pindah ke Indonesia pada tahun 1967. Obama kemudian menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Menteng 1 Jakarta. Pada tahun 1917, Obama kembali ke Honolulu untuk melanjutkan pendidikannya hingga lulus SMA pada tahun 1979. Setelah lulus SMA, Obama pindah ke Los Angeles untuk belajar di perguruan tinggi Occidental selama 2 tahun. Setelah itu, beliau dipindahkan ke Universitas Columbia di New York dan lulus di bidang pengetahuan politik dengan keunggulan pada hubungan internasional pada tahun 1983. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Obama bekerja selama setahun di Business International Corporation dan kemudian pindah ke New York Public Interest Research Group. Barack Obama terpilih sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat pada tanggal 4 November 2008 dan menjadi orang Afrika Amerika pertama yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Barack Obama dilantik pada tanggal 20 Januari tahun 2009 dengan kode nama agen rahasianya yang disebut Renegade. Terdapat beberapa faktor yang mendasari saya memilih Barack Obama sebagai pemimpin yang akan dianalisis. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat berbagai kemajuan yang berhasil dicapai oleh Obama dan pemerintahannya selama 8 tahun menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pemerintahannya dalam menangani krisis keuangan dan juga isu-isu kesehatan. Selain itu, setiap rakyat Amerika Serikat juga memiliki akses terhadap keamanan finansial menyangkut perawatan kesehatan yang terjangkau. Dampak besar lainnya adalah ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing yang menurun. Terdapat banyak kerja nyata Barack Obama selama 8 tahun menjabat, dan hasil survei yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan sebanyak 44% responden menyebut Obama sebagai presiden terbaik ataupun terbaik kedua yang pernah memimpin Amerika Serikat. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat saya tertarik untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh Barack Obama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu kualifikasi pemimpin. Nah, jadi pemerintahan yang efektif itu dapat terwujud jika pemimpinnya memiliki kualifikasi sebagai pemimpin yang ideal. Seorang pemimpin harus memiliki berbagai kualifikasi yang kredibel, yaitu memiliki kemampuan dan juga intelektual yang tinggi, memiliki visi yang berorientasi kepada masa depan, memiliki integritas dan juga kejujuran yang tinggi, serta mendahulukan kepentingan rakyat. Selama 8 tahun menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama telah berhasil memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang baik. Beliau adalah seorang pemimpin yang dikenal dengan kebijakannya dalam pengambilan keputusan dan juga memiliki keterampilan berbicara yang sangat kuat. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan berbagai karya nyata yang dihasilkannya selama masa kepemimpinan dan berhasil membawa Amerika Serikat menjadi negara yang lebih baik daripada sebelumnya. Masuk ke pokok bahasan yang kedua adalah fungsi kepemimpinan.
Nah, fungsi kepemimpinan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan juga mengarahkan bawahannya untuk bekerja secara maksimal dengan semangat dan juga etos kerja yang tinggi, serta memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Reza, tahun 2010 terdapat 5 fungsi pokok dari kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegasi, dan juga fungsi pengendalian. Jadi, selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dapat menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Barack Obama untuk mengarahkan kabinetnya untuk bekerja secara maksimal. Pemerintahan Obama berhasil mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, sampai dengan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, Barack Obama telah berhasil membangkitkan harapan semua rakyat untuk memiliki seorang pemimpin yang progresif. Memasuki pokok bahasan yang ketiga mengenai teori kepemimpinan. Menurut Kartono tahun 2006, teori kepemimpinan adalah suatu penggeneralisasian perilaku-perilaku pemimpin serta konsep kepemimpinannya yang menekankan pada latar belakang historis, syarat-syarat menjadi pemimpin, sifat-sifat pemimpin, tugas pokok dan fungsi pemimpin, serta etika profesi pemimpin. Terdapat 3 teori kepemimpinan, yaitu teori sifat, teori kepribadian perilaku, dan juga teori kepemimpinan situasional. Terdapat berbagai sifat, pola perilaku, dan juga pemikiran yang dimiliki oleh Barack Obama sebagai salah satu faktor yang mendorong keberhasilannya sebagai seorang pemimpin. Barack Obama dikenal sebagai seseorang yang berkarismatik dan dapat meyakinkan rakyatnya. Selama menjabat sebagai presiden, Barack Obama dikenal sebagai seseorang yang rendah hati, bijaksana, berpola pikir tenang dan positif, serta mampu mengarahkan kabinet yang ada di bawahnya untuk bekerja dengan baik agar visi dan misi yang sudah dibuat dapat tercapai. Lalu pokok bahasan yang keempat adalah pengaruh dalam kepemimpinan. Nah, pengaruh pemimpin dapat berdampak terhadap bagaimana kinerja dari bawahannya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mendorong orang lain untuk berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pengaruh yang baik dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja bawahan ke arah yang lebih baik. Kenneth Blanchard menyatakan bahwa kunci dari kepemimpinan yang sukses dilihat dari bagaimana pengaruh yang diberikan oleh pemimpin dalam masa kepemimpinannya, bukan dari wewenang. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa selama masa kepemimpinan Barack Obama telah memberikan pengaruh positif bagi rakyat Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya kesuksesan yang diwariskan oleh Barack Obama selama masa kepemimpinannya, yaitu keberhasilan kinerja kabinetnya yang mampu menurunkan ketergantungan negara Amerika Serikat terhadap minyak asing, memperkuat kepemimpinan dan menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan global dan lain sebagainya. Pokok bahasan yang kelima adalah kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan adalah bagaimana kapasitas pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu memberikan pengaruh yang besar pula kepada bawahan. Kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan akan mempengaruhi bermacam-macam, seperti adanya komitmen, yaitu bawahan menerima dan juga menyetujui keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan menjalankannya dengan baik. Yang kedua, adanya kepatuhan, yaitu rasa patuh dari bawahan kepada pemimpin yang didasari oleh rasa kepercayaan dan juga loyalitas yang tinggi. Selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin dengan baik, sehingga meninggalkan kesan yang baik pula di mata bawahan dan juga masyarakat. Selama 8 tahun lamanya, Presiden Obama berhasil memimpin Amerika Serikat menjadi negara yang semakin baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Public Polling yang menunjukkan sebanyak 52% warga berharap Obama kembali menjadi presiden mereka. Lalu pokok bahasan yang keenam adalah gaya kepemimpinan.
Menurut Rifai tahun 2007, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku dan juga strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam masa jabatannya. Barack Obama mempunyai 4 ciri khas gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada clear and consistent policy goals, yaitu tujuan-tujuan kebijakan pokok dirumuskan dan juga dipertahankan dengan jelas sejak awal. Yang kedua, tactical intelligence, yaitu mengurangi ataupun meniadakan peran perusahaan asuransi swasta dalam layanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah learn from history, yaitu penting bagi pemimpin untuk belajar dari pengalaman-pengalaman para pendahulu sebagai upaya pencegahan untuk melakukan kesalahan yang sama dan berulang. Yang keempat adalah political will, yaitu komitmen seorang pemimpin kepada suatu rencana undang-undang. Kemauan politik dapat diartikan sebagai suatu kesediaan secara sadar dilakukan untuk mengambil risiko politik demi mencapai tujuan dasar yang telah ditetapkan. Lalu memasuki pokok bahasan yang ketujuh terkait kepengikutan. Kepengikutan merupakan proses di mana para pengikut mendukung pandangan pemimpin dan secara sadar bekerja demi mencapai tujuan yang telah dibuat oleh pemimpin ataupun organisasi. Terdapat kriteria-kriteria yang membuat pengikut bersikap loyal dan juga berkomitmen terhadap pimpinannya. Pada dasarnya, kepemimpinan dan kepengikutan adalah dua bagian dari suatu hubungan dinamis yang memiliki hubungan timbal balik dan juga saling mempengaruhi. Dalam hal ini terdapat beberapa penyebab mengapa sebagian rakyat bersifat loyal terhadap Obama. Hal ini disebabkan karena Obama dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Beliau merupakan seseorang yang tidak kaku dan lebih terkesan santai, sehingga banyak rakyat sebagai pengikut yang suportif dan juga loyal kepada pemimpin. Lalu memasuki pokok bahasan terakhir, yaitu pembuatan keputusan. Nah, pembuatan keputusan menggambarkan suatu proses bagaimana serangkaian kegiatan dipilih sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah tertentu. Menurut Handoko tahun 2000, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin sebagai individu dan juga bagi organisasi terkait. Barack Obama merupakan seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, cepat, dan tepat dalam sebuah proses pembuatan keputusan. Lalu masuklah kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari studi kasus terkait kepemimpinan Barack Obama adalah peran seorang pemimpin dalam suatu negara sangatlah penting. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi yang terjadi di lingkungan kepemimpinannya. Sama halnya dengan Barack Obama sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat yang memiliki 4 ciri khas gaya kepemimpinan selama pemerintahannya. Selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, selama 8 tahun, Barack Obama berhasil membawa negaranya berkembang ke arah yang lebih baik dan telah membawa berbagai perubahan besar serta dampak positif terhadap negara Amerika Serikat melalui berbagai karya nyata yang dihasilkannya. Barack Obama yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, karismatik, cerdas, dan bijaksana, banyak mendapatkan kesan dan respon positif bukan hanya dari rakyat di Amerika Serikat, namun juga dari seluruh dunia. Lalu saran untuk kepemimpinan Barack Obama yang telah saya analisis adalah, meskipun dikenal sebagai presiden yang menerima banyak pujian akan kinerjanya, tetap terdapat berbagai pro dan juga kontra selama masa kepemimpinan Barack Obama. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukannya adalah campur tangan dalam konflik di Libya pada tahun 2011. Dalam bidang politik luar negeri, langkah kebijakan luar negeri Obama, terutama soal perang, masih mengikuti tradisi para pendahulunya. Oleh karena itu, terkait hal tersebut sebaiknya dilakukan inovasi dan juga pembaharuan ke arah yang lebih baik. Baiklah teman-teman semua, sekian analisis untuk studi kasus terkait kepemimpinan Barack Obama yang saya presentasikan dan yang saya share kepada teman-teman. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.